Hai guys, kali ini saya akan mereview pinjaman online tentunya tanpa ditolak karena banyak sekali permintaan. Saya akan mereview pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan tentunya tanpa ditolak. Nah, silahkan disimak baik-baik. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online yang tentunya sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Seperti teman-teman ketahui ya, di era digital saat ini, solusi keuangan semakin mudah diakses melalui teknologi. Salah satunya dengan inovasi terbaru dalam dunia keuangan, yaitu dengan hadirnya pinjaman online. Nah, dengan prosesnya yang lebih cepat dan juga persyaratannya yang lebih mudah dibanding dengan pinjaman konvensional, aplikasi pinjaman online ini sering sekali menjadi pilihan banyak orang dalam mengatasi kebutuhan ketika membutuhkan dana yang mendesak atau dana darurat. Nah, maraknya pinjaman online ini membuat kita memang harus berhati-hati dalam mempertimbangkan dengan matang sebelum kita memutuskan untuk menggunakan pinjaman online. Nah, pastikan teman-teman sudah memilih pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, sehingga teman-teman akan terlindungi dari resiko penipuan. Dan juga jangan lupa membaca dengan cermat ada ketentuan dan juga syarat pengajuan di pinjaman online yang akan teman-teman ajukan. Dan juga sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman online, lebih baik berhati-hati dan juga jangan lupa komunikasikan dengan keluarga. Nah, kita langsung aja. Kali ini saya akan mereview pinjaman online, yaitu adalah Pinjaman Go ya. Nah, siapa di sini yang udah pernah mendengar dengan namanya Pinjaman Go? Pinjaman Go ini memang bagi sebagian orang mungkin agak asing ya, karena setahu kita yang bisa mengajukan pinjaman online itu seperti Kredivo, Akulaku, Indodana, Julo. Bahkan Pinjaman Go ini sama sekali agak jarang terdengarnya. Apalagi waktu dulu saya juga agak jarang mendengar yang namanya Pinjaman Go. Ternyata Pinjaman Go ini salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Nah, untuk Pinjaman Go ini sendiri sudah terdaftar sejak tahun 2018. Dimana untuk untuk limit yang diberikan di Pinjaman Go ini, kita bisa mengajukan pinjaman dengan maksimum adalah 6 juta rupiah dengan tenornya bisa sampai dengan 1 sampai dengan 12 bulan. Dan juga untuk platform pertama kali kita mengajukan, kita bisa mendapatkan tenor pinjamannya sebesar 1,2 juta rupiah. Kemudian untuk bunga yang diterapkan kepada kita yaitu adalah 0,4% per hari. Dan untuk proses pencairannya pun juga sangat cepat, yaitu 24 jam. Dan syaratnya hanya KTP saja dan juga foto selfie. Nah, yang harus teman-teman ketahui ketika memilih suatu pinjaman online tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini untuk kelebihan dan kekurangan dari Pinjaman Go ini tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi tergantung teman-teman lagi nih mau ngambil yang mana. Oke, jadi prinsip saya ketika mengajukan pinjaman online, saya pasti memperhatikan kelebihan dan kelemahannya. Kecuali baik dari segi limit maupun dari segi pelayanannya. Nah, kita cek lagi untuk kelebihan dari Pinjaman Go ini. Untuk kelebihannya, yang pertama kemudahan dalam kita proses pengajuan. Jadi kita cukup mengunduh aplikasinya saja, kemudian mengupload foto selfie dan juga isi form. Ini rata-rata hampir semua pinjaman online juga seperti itu, kita mengisi semua data-data yang dibutuhkan. Kemudian untuk di Pinjaman Go ini kita tidak diminta slip gaji, apalagi data pekerjaan. Kemudian yang ketiga, untuk proses persetujuannya dilakukan secara cepat.
Dimana untuk pinjaman Go ini pinjaman yang terpercaya dan juga sudah terdaftar di OJK dan juga keberadaannya legal. Nah, di sini untuk kelebihan lainnya yaitu eh, pinjaman Go ini banyak sekali diminati bagi teman-teman pemula. Biasanya bagi kita pemula ini akan cepat untuk proses ACC-nya. Nah, kemudian untuk kekurangan dari pinjaman Go ini, yang pertama bunganya yang sangat tinggi. Jika kita hitung ya, untuk bunga yang kita bayarkan per tahunnya adalah 144% dibanding dengan KTA di bank yang kisaran 20% sampai dengan 30% per tahun, jauh lebih rendah dari bunga fintech di pinjaman Go. Nah, jika terlambat kita akan dikenakan denda mencapai 0,8% per hari. Nah, yang kedua platformnya yang sangat kecil, yaitu bahkan untuk pinjaman pertama pinjaman Go memberikan kita limit lebih kecil. Jadi nanti mereka akan naik perlahan ketika kita memiliki track record yang baik. Yang ketiga, tenornya juga sangat pendek, di mana masa kredit atau tenor di pinjaman Go ini selama 21 hari dibanding dengan pinjaman lainnya bisa sampai dengan 1 tahun. Dan juga ada akses data pribadi yaitu kamera dan juga lokasi. Jika memang kita tidak menginginkan pinjaman Go ini mengakses data pribadi kita, maka jangan mengizinkan mereka untuk mendetek lokasi dan juga kamera di handphone kita. Nah, dari ulasan secara pribadi menggunakan pinjaman Go ini merupakan platform pinjol terpercaya yang memudahkan kita untuk mendapatkan pinjaman tunai dalam hitungan menit tanpa harus menunggu lama. Namun, tentu kita juga harus tahu terkait keamanan aplikasi pinjaman online sebelum menggunakannya, seperti apakah sudah terdaftar atau tidak, di mana pinjaman Go ini memang sudah terdaftar di OJK dan bisa teman-teman gunakan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Nah, untuk pinjaman Go ini sendiri kita tidak perlu datang ke banknya atau ke lembaga keuangannya. Kita cukup mengajukan hanya dari rumah saja melalui aplikasi yang kita download, dan nanti akan kita isi semua data-data yang dibutuhkan sesuai dengan yang diminta di dalam aplikasi. Yang mana nanti selanjutnya mereka akan mereview data-data kita dan akan jika pinjaman kita diterima, maka dana ini akan langsung masuk ke rekening teman-teman semua. Nah, itulah ya ulasan dari saya tentang pinjaman Go. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.